Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur semua, konco dimanapun berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Papua sampai Merauke, sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke, maaf. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dulur, pekan ini saya ditemani oleh Gus Naim. Sekilas beliau adalah seorang penggiat pemberdayaan masyarakat. Beliau juga seorang kiai. Beliau punya pesantren di Wonogiri juga. Dan kali ini kita akan bicara tentang apa yang paling beliau suka, yakni tentang optimisme di tengah pandemi. Ya, karena kita sering di timeline kita, di medsos maupun di ini, berita-berita tentang ekonomi yang sedang down, tentang semangat-semangat yang sedang kocar-kacir. Nah, kita ingin, nanti akan kita dengarkan banyak cerita tentang bagaimana dulur-dulur dan orang-orang yang tetap memegang optimisme tinggi. Dan mereka tidak berhenti, tapi mereka berjuang terus. Baik di sisi ekonomi, di sisi pendidikan, di sisi apa segala macam. Karena kita ingin mendukung semua pihak, termasuk pemerintah, di dalam bagaimana menangani pandemi ini. Tapi mendukungnya dengan cara kita melakukan aksi langsung di kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara komunitas. Maka nanti kita akan bicara dengan Gus Naim juga tentang ada beberapa contoh. Bahkan beliau sendiri kemarin mencoba di Wonogiri, di Jawa Tengah, hal-hal kecil yang insya Allah itu akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Itu dulur, mungkin kita akan dengar dulu dari Gus Naim, kira-kira bagaimana sih kita melihat pandemi ini dan dari sisi ekonomi agar kita benar-benar maju. Karena apa? Rasulullah SAW juga memberi contoh kepada kita untuk tidak diam ketika masalah mendera kita. Dan Allah sendiri berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kita atau nasib kaum itu sendiri merubahnya. Dalam pandang seperti ini kita sudah 9 bulan nih kita diuji oleh Allah seperti ini. Kalau kita diam, kita sendiri yang terpuruk. Beberapa episode yang lalu kita juga sudah bicara tentang bagaimana ada contoh-contoh bagus. Nah, sekarang kita di belakang Love SPMA Bali. Love menandakan optimisme. Monggo Gus Naim, mungkin ada beberapa hal yang bisa mungkin dilepas saja maskernya, bukan karena ini, tapi sudah social distance toh. Iya, silahkan. Okay. Terima kasih Gus Glory yang mengajak atau memberi kesempatan saya untuk live streaming di beranda beliau. Melihat apa yang terjadi atau yang kita alami bersama pandemi ini hampir 9 bulan lebih, ya 9 bulan ini, tentu ada rasa bosan, rasa bahkan mungkin putus asa dengan kondisi seperti ini. Kita berharap kepada sesuatu, kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu, tapi kadang-kadang pihak yang kita harapkan untuk bisa menolong kita tidak terkabul atau tidak terjadi. Nah, dari situ mungkin kita muncul perasaan-perasaan mengeluh atau putus asa dan seterusnya. Nah, saya kemarin beberapa waktu mendampingi dan ikut bersama salah satu tim saya yang ada di Wonogiri. Di tengah pandemi ini biasanya para tim saya itu berjualan untuk menghidupi kegiatan operasional setiap hari itu dengan berjualan. Nah, fokus jualannya itu adalah kuliner atau makanan, dan konsumen utamanya itu adalah anak-anak sekolah. Nah, ketika anak-anak sekolah yang notabene sekarang ini adalah daring atau belajar dari rumah, nah otomatis jualannya itu sangat sudah kurang laku lah ya. Tidak laku. Nah, kemudian beberapa waktu saya tanya jualan apa, sudah nggak jualan ini karena sudah mati, pasarnya itu sudah mati. Nah, kemudian saya dampingi, saya ajak bareng-bareng, ayo kita harus menemukan sesuatu yang baru, kita harus mengolah,
Kita harus tetap semangat, tetap optimis bagaimana agar di masa ini kita tidak diam. Kita ini tidak pesimis dan tidak mengeluh, tetapi terus bergerak. Mulai dari pikiran kita, aktivitas kita, bahkan doa kita pun tidak boleh berhenti, tetapi terus kita gencarkan. Nah, kemudian kemarin biasanya itu jualan es, jualan makanan-makanan yang memang untuk anak-anak sekolah. Nah, kemudian setelah tidak ada, kemudian saya ajak bicara, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya menemukan gimana kalau kita jualan kue. Jual kue bikin sendiri atau gimana? Ya, jualan kue ini karena kami memang timnya itu laki-laki, jadi kami tidak bisa bikin. Nah, saya kemudian menyampaikan mengajak kepada ibu-ibu, nah, di komunitas saya, ibu-ibu tolong besok pagi bikin kue. Nah, Sebentar. Sebelum Gus Naim ngomong ibu-ibu, ya, kita bikin kue lah. Di situ lah Gus Naim itu terkenal sebagai ustadz, sebagai kiai gitu loh. Kok ngajak jualan itu gimana? Nanti cara menerangkan itu kan tiap harinya ngajar, ngaji apa kok terus tiba-tiba ngajak jualan, ini kiai apa gitu loh. pertama memang niatnya itu adalah tidak hanya kepada kue atau jualan atau orientasi profit, tetapi waktu itu ingin saya memberikan pelajaran kepada tim bahwa meskipun saya sebagai atasannya atau sebagai mentornya atau sebagai orang yang dianggap di atasnya, tetapi saya ingin memberikan pelajaran bahwa pada masa seperti ini kita itu turun, atau pada saat kemarin-kemarin sebelum pandemi itu kita misalkan jadi bos gitu. Nah, kenapa tidak kita mencoba untuk sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat-sangat tidak lazim, kita kemudian menempatkan diri kita pada seperti sangat-sangat di bawah, Gus. Maksudnya Pak, kemarin misalkan kita ini jualan di tempat yang bagus, yang AC dan sebagainya. Kita ini sekarang nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian kita jualan di jalan atau sebagainya. Kemarin saya lihat tuh di sini, Gus. Jadi ada mobil Pajero dibuka belakangnya, terus mereka itu di belakang Pajero kita tahu ya. Saya nggak menyebut merek, tapi ini kan kadang merek itu menandakan milik orang kaya lah. Dan ternyata di belakangnya itu dia jualan makanan mulai ya nasi kotak, nasi bungkus, betapa memang itu. Nah itu boleh saya paham itu menghilangkan gengsi untuk kondisi yang sekarang real ekonomi. Tapi bagaimana? Karena kita bicara di tingkat pesantren, kiai atau ustadz atau santri yang notabene itu kadang tidak familiar dengan hal-hal yang sifatnya entrepreneurship gitu. Nah, kenapa Gus Naim mencoba mengajak santri atau masyarakat di desa itu untuk begitu? Padahal dakwahnya kan, nah itu loh maksud saya. Itu bagaimana? Apakah memang kita sebagai kiai itu tidak malu gitu jualan? Jadi memang kadang-kadang pendidikan atau ajaran yang kita berikan itu, Gus, tidak bisa hanya kita sampaikan secara verbal atau secara tulisan atau hanya kita sampaikan di kelas, Gus. Penting sekali kita itu turun langsung memberikan teladan, memberikan contoh. Itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita sampaikan yang hanya sekedar suara, sekedar ajaran, atau sangat berbeda. Nah, pada saat itulah saya kemudian ingin memberikan contoh, ingin memberikan teladan, ingin membersamai mereka, tim saya khususnya, bahwa dengan seperti ini itu tidak mengurangi derajat kita, tidak mengurangi posisi atau derajat gengsi atau status strata kita. Karena hal demikian ini bukan aib, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu. Ini menarik, Gus, karena saya pernah dengar, saya pernah baca di salah satu hadis Sahih Muslim. Jadi ada cerita orang masuk surga, dan ketika masuk surga ini
Ditanya sama Allah, apalagi ya kenikmatan yang kamu inginkan gitu katanya. Ternyata orang ini, ya Allah saya pengen ke sawah gitu. Lo mau ngapain? Saya ingin bercocok tanam ya Allah. Loh, kamu kurang apa di sini gitu? Kurang apa? Gini kok masih pengen bercocok tanam itu? Enggak ya Allah, saya pokoknya ingin bercocok tanam. Akhirnya dikasih sama Allah. Silakan, dikasih kebun yang sangat luas dan dia bercocok tanam. Artinya apa? Bahkan di surga sekalipun, itu loh Tuhan masih memberikan kebebasan kepada orang untuk tetap berusaha. Padahal sebenarnya di sana nggak perlu berusaha lagi, nggak perlu apa? Nggak perlu berita. Nah, sementara kita di sini yang jelas-jelas memang tempatnya berusaha, tempatnya kita untuk bekerja keras. Kok kemudian hanya karena ada pandemi lalu kita menyerah? Ini kan tidak cocok. Maka itu tadi menurut saya bagaimana korelasi tadi yang misalnya Gus Naim sebagai orang yang mengajarkan kebaikan lalu kemudian ditambah lagi, diperkuat lagi, di-endorse lagi dengan keteladanan tadi. Tapi mungkin ada Gus, cerita-cerita dari tadi dari Gus Naim, oke, sudah langsung turun langsung. Berhasil nggak tadi Gus? Ya, alhamdulillah. Jadi setelah memulai, kemudian saya turun langsung dan ibu-ibu juga tim saya atau masyarakat itu ketika saya ajak untuk jualan yang sebelumnya itu belum pernah ada Gus. Jadi jualan kue-kue itu sebelumnya belum ada. Jadi ibu-ibu itu kami minta untuk bikin kuenya, saya dan tim saya ini yang menjualkan. Menjualkan di pinggir jalan, kemudian ngelilingkan ke kampung-kampung, ke gang-gang itu. Nah, satu. Kemudian ada produk lain atau diversifikasi jualan lain Gus. Jadi setelah kue, nah saya coba lagi jualan ikan. Nah, sebelumnya ikan itu hanya ada di pasar. Nah, tapi kami itu bersama tim itu ngajak, ayo gimana kalau ikan ini tidak hanya di pasar tapi kita kelilingkan ke rumah-rumah. Oh, jadi door to door. Door to door. Nah, akhirnya gimana hasilnya? Alhamdulillah berhasil. Ya. Jadi ini dulur semua, ada satu contoh baik ya, kita tidak bicara tontonan atau metrik ton sampai ekspor, kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Dan Gus Naim meskipun sebagai seorang ustaz, seorang kiai di sebuah pesantren, tetapi memberikan contoh teladan langsung. Bahkan door to door jualan ikan. Itu bisa menjadi inspirasi kita untuk di tingkat keluarga. Selain ikan apa? Ya, yang kemarin memang dalam 1-2 bulan ini itu ada 3 kemarin itu Gus. Susu kedelai, kemudian jualan kue, sama jualan ikan. Terus yang keempat itu jualan jagung Gus. Nah, jagung rebus. Jadi saya nggak bayangkan kalau suruh jualan jagung, saya nyerah. Nah, jadi biasanya itu jagung rebus itu hanya biasanya mandek gitu Gus, di satu setan gitu. Nah ini enggak, jagung rebus itu saya masukkan ke termos kemudian dijajakan ke orang-orang. Jadi ini yang dimaksud Rasulullah, bahwa Allah, Rasulullah, Islam itu menyukai orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang pantang mundur, dan yang terpenting adalah orang-orang yang inovatif. Jadi yughayyiru ma biqaumin itu tadi, merubah apa yang ada di kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah nasibnya sendiri. Nah, kalimat merubah ini berisikan tentang inovasi, motivasi, tentang kreasi, dan tentang endurance. Jadi sesuatu yang tidak pernah berhenti untuk berkreasi. Nah, nah ini selain itu, kemarin juga saya yang mungkin nanti kita akan dengar dari beliau juga adalah beliau sedang bersama-sama dengan beberapa penggerak pertanian yang itu juga digerakkan dari pesantren juga, sedang menggerakkan dan ikut terlibat. Ada salah satu pesantren di Jawa Timur, namanya pesantren Riyadul Jannah, di daerah Mojokerto sana, diinisiasi oleh Gus Yusuf ya. Itu punya gerakan namanya gerakan masyarakat pesantren petani ya, gerakan masyarakat pesantren petani, dan ada satu unit yang namanya Santri Taruna Petani, Santani namanya.
Nah, Gus Naim kemarin ikut menjadi salah satu pelatih di sana. Dan kita di SPMAA juga mensupport kegiatan itu sehingga santri-santri kita di beberapa cabang juga kita latih. Apa itu gematani? Apa itu santani? Dari sisi bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan sebuah optimisme, dengan gerakan aksi. Dalam konteks yang disampaikan Rasulullah tadi, Rasulullah menyukai umatnya yang kerja keras, Rasulullah menyukai dan Allah juga menyukai orang yang merubah nasibnya dengan cara bergerak, tidak hanya diam, juga tidak hanya ngomong gitu loh. Oke lah, kita tidak suka dengan kondisi, dengan kebijakan, dengan apa, silakan monggo aja, itu hak sampean. Tetapi akan lebih baik kalau kita lakukan itu dengan konstruktif, dengan melakukan sesuatu, dengan membantu sesama. Kemarin dalam salah satu tulisan saya juga sampaikan, Gus Naim juga punya inisiasi. Jadi dalam konteks pertanian itu melihat banyaknya petani yang gagal panen, kemudian juga waktu itu salah satu kasusnya adalah timun. Nanti beliau cerita sendiri. Lalu bagaimana dilakukan apa? Nah, ini ada dua hal ini. Pertama adalah tentang timun, komoditas timun, lalu apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tentang gematani tadi. Mungkin Gus Naim bisa ceritakan mulai dari yang topik timun, gimana membantu bergerak lagi, gimana Gus? Ya, jadi ini konteksnya adalah masalah yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi sesuatu masalah atau sesuatu yang berat, kemudian kita hanya mengeluh dan hanya menyalahkan sana sini, tentu kita tidak menemukan jalan keluarnya. Ya, hanya gerundul sendiri. Sendiri. Kalaupun kita mengeluh, ya itu ada satu sisi wajarnya, Gus. Oh ya, bolehlah mengeluh dikit-dikit bolehlah. Tetapi di satu sisi kalau kita hanya berhenti pada keluhan-keluhan atau menyalahkan, ya tentu itu tidak bijak dan tidak bagus. Tetapi kita juga harus berusaha dan mencari solusi-solusi yang lebih baik, solusi-solusi lain yang selama ini belum pernah kita lakukan. Nah, contoh kasus kemarin. Di semua permasalahan petani itu salah satunya adalah ketika panen harga anjlok, hampir semuanya. Nah, contoh satu kasus kemarin itu di Desa Turi, di tempatnya pesantren SMA di pusat Lamongan itu kan kemarin panen timun besar-besaran. Panen timun besar-besaran. Dan itu semua orang panen. Hampir semua panen. Akhirnya bisa ditebak. Iya. Jadi timun yang harganya satu karung biasanya satu karung biasanya itu kan di atas 65 Gus. Ribu 65, 1 kilo satu karung. Oke. Terus satu karung 65 sampai 50 65. Nah, kemarin itu hanya 15.000. Artinya berarti padahal karungnya itu 50 kilo. Hampir 50 kilo. Berarti ketemunya kalau nggak salah itu sekitar hanya 300 rupiah per kilo. Laku per kilo satu. Hanya 300 rupiah. Itu kan sangat-sangat petani mulai pupuknya, tenaganya, bisa dibayangkan ya. Seterusnya, ya. Apalagi itu biasanya ditanam pada saat panas. Nah, memang pada saat kemarau kemarin. Bayangkan gimana ngunung. Terus. Semua petani teriak-teriak, minta kepada penyuluh, pengambil kebijakan atau pemerintah untuk memperhatikan bagaimana kondisi kami seperti ini, kok nggak laku, apa peran dan seterusnya lah. Nah, kami berusaha bagaimana kita tidak hanya mengeluh, tidak hanya menyalahkan, tidak hanya meminta berteriak-teriak, tetapi membuat aksi. Pertama, saya hanya ikut sebenarnya dengan kakak saya yang namanya Mbak Aziz itu. Nah, Mbak Aziz ini membeli hampir semua. Mbak Aziz kakak saya itu memang banyak sekali ide-ide itu saya yang nomor 1 ya. Mbak Aziz ini membeli timun banyak. Nah, Mbak Aziz ini membelinya satu hanya memang untuk menolong agar hasil komoditas petani itu laku. Yang kedua, Mbak Aziz ingin timun ini sangat yakin bahwa di tempat lain, di daerah lain, wilayah lain ini harganya mahal. Nah, dan ini timun kalau di Turi atau di tempat saya di pesantren SMA di tempat panen itu sudah orang sudah bosan, Gus, nggak ada yang mau. Nah, Mbak Ais kemudian membeli sebanyak-banyaknya,
entah berapa ton, kemudian dikirim ke daerah-daerah yang tidak panen timun, Gus. Oh. Dan itu tuh Diberikan aja gitu. diberikan aja, ini sosial murni, Gus. Tapi nanti di yang produsen timun dia bisa terbeli. Ya. Nah, kemarin satu sisi kan timun yang tidak laku tadi dibeli oleh Mbak Ais. Kemudian Mbak Ais ini menyalurkan atau memberikan padanya. Nah, yang kedua, saya mengajak para santri-santri semuanya untuk menawarkan Gus di sosmed. Oh, yang timun tadi nah, ditawarkan ya. Ditawarkan kepada membantu pemasaran memasarkan itu. Ya, marketingnya mereka kami bersama santri membantu mereka. Ya alhamdulillah Gus, ketika pada saat itu harga yang 15.000 satu karung, ada yang laku 30. Nah, sudah 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Iya. Itu contoh timun seperti itu. Nah, lewat medsos. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan oleh semua orang, Gus. Ya, karena betul. apa? Kita menawarkannya hanya pencet-pencet keypad handphone aja, Gus. Jadi kita, hal-hal ini sebenarnya kecil, Gus, tetapi tidak banyak dilakukan. Nah, ini saya kira perlu mendapatkan apresiasi bagaimana ketika kita dalam kondisi pandemi seperti ini terus bergerak, terus berupaya, terus berusaha. Tentu insya Allah nanti Allah membarengi dengan support kita, ya, membantu kita. Pokoknya kita tidak boleh diam, ya, selalu berusaha, selalu optimis, selalu mencari celah untuk bergerak terus. Kemarin sempat kita tulis itu di Facebook dan sempat viral. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya usaha-usaha, upaya-upaya, ya gitu, kalau kita lakukan dengan wasa'asa'yaha, dengan sungguh-sungguh betul, itu kita pasti ada jalan keluar. Karena kalau saya ingat itu di salah satu komando dari pasukan Indonesia itu yang saya suka sana itu adalah Tanhana Wikna Tansirna, atau there is no obstacle cannot be defeated. Tidak ada satupun masalah atau problem yang tidak bisa terpecahkan, termasuk problem ekonomi. Asal kita mau, karena manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan bertemu. Nah, akhir-akhir ini kita juga dengar, Gus, tentang petani, terutama petani padi yang kelangkaan pupuk lah dan lain sebagainya. Lagi-lagi kemudian terjadi banyak debat pro dan kontra tentang ini itu. Nah, saya dengar tadi yang saya sampaikan tentang gematan itu gimana sih, Gus? Gerakan tentang bagaimana membangun pertanian dari sisi kok katanya bisa menambah produktivitas lebih besar sekian ton segala macam. Mungkin bisa diterangkan sekilas. Ya, sekilasnya adalah kita ini gerakan di pesantren. Ya. Ikut andil di dalam gerakan ketahanan pangan. Nah, pesantren ini bergerak di bidang pertama memang pembangunan atau pembentukan mental karakternya. Betul. Bagaimana mindset ini agar petani itu bisa atau mampu untuk lebih di dalam memproduksi hasil taninya, mulai dari peningkatan hasil produksi. Kemudian yang kedua adalah sistemnya, Gus. Nah, sistemnya itu ada perubahan-perubahan yang selama ini sistem bertaninya. Ya, sistem bertaninya yang selama ini belum banyak diketahui karena memang dalam pertanian ini kan berkembang, Gus. Ilmu dan teknologinya ini berkembang. Nah, ini tidak semua petani mengetahui. Nah, kita membangun itu, Gus. Mulai mengenalkan teknologi-teknologi baru dalam pertanian. Yang ketiga adalah kami juga mengkader santri-santri yang nanti dididik untuk menjadi petani. Filosofinya gimana kok santri dilibatkan petani? Ya, jadi sebenarnya kan, Gus, kita gampangnya begini aja. Kalau kita ngaji terus, kalau tidak makan juga. Oh iya, betul. Itu kan persoalan dasar. saya jadi ingat ada ngaji terus nih kang ngamangan apa gak melonggong gitu. Ya betul. Jadi kan saya mudah, nggak perlu dalil, dalil aja. Kalau kita ngaji terus, kalau nggak makan gimana? Itu kan persoalan dasar hidup. Iya betul. Ya, jadi nggak perlu ini dalil, nggak perlu daki-daki. Iya. Jadi ini
persoalan yang sangat dasar, dan persoalan sangat dasar itulah yang menjadi ruh di pesantren. Itu kan persoalan dasar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, persoalan dasar manusia itu adalah makan. Nah, ini pesantren itu harus terlibat, harus menyumbangkan sesuatu yang untuk kebutuhan dasar itu. Nah, kami mencoba untuk mendidik, ada beberapa kader-kader santri yang dicetak untuk minimal dia itu mau hidup sebagai seorang petani, baik itu secara langsung maupun sebagai pendamping. Saya menangkap ada nilai kemandirian gitu. Jadi santri tidak hanya bisa ngaji, tapi juga bisa bertani agar menuju mandiri. Nah, dalam konteks kemandirian dulur, kita memang diajarkan Allah agar selalu berprinsip punya marwah, punya dignity, termasuk al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meskipun kita ini, ya tadi ini juga untuk para santri, kita selalu harus bisa tangan di atas. Nah, untuk bisa menjadi tangan di atas ini kita harus mandiri. Meskipun untuk mandiri tadi, Gus Naim tadi memberi contoh kita tentang bahwa berdagang, meskipun harus door to door menawarkan ikan bandeng, jualan apa tadi, jagung, kue dan lain sebagainya, dan bahkan sampai santri-santrinya diajari bertani. Jadi kalau kita selama ini mungkin santri itu identik dengan tangan yang halus, tidak pernah megang sabit, tidak pernah megang pacul. Santani ini ada di salah satu pondok di Mojokerto ya, dan juga SPMA diajari juga itu bagaimana mencangkul. Kita ingat di SPMA Pak Guru Mohtar, pendiri SN SPMA, sejak dulu sangat senang dan mendorong santri-santri untuk selain berdagang juga bertani. Ya tadi jadi dua itu, berdagang. Rasulullah juga seorang pedagang, ya. Dan kita karena kita di negara agraris, maka petani juga pekerjaan tidak kalah mulia. Apalagi kita bicara tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga termasuk dari ketahanan bangsa ini. Jadi kalau saya melihat itu ada satu kaitan erat di mana ajaran-ajaran agama ini harus diejawantahkan, harus dielaborasi di dalam aksi-aksi real di lapangan. Dan ini insya Allah menjadi jawaban dulu. Karena apa? Karena kalau kita menunggu nggak akan ada selesainya. Nah itu gimana dari sisi Gus Naim? Apakah memang ke arah sana itu? Ya, itu yang pengalaman yang selama ini kami lakukan itu memang kan bahwa gerakan perubahan itu harus dimulai dari yang menggerakkan diri sendiri, keteladanan, patron ya. Contoh ya. Nah, dari situ nanti ketika kita sudah memulai, kemudian kita mengajak atau mempengaruhi orang agar berubah, itu akan lebih cepat, lebih bagus. Karena ada modal. Ya. Nah, di kaitan di bahasan awal kita tadi Gus, bagaimana tidak menyerah dalam masa pandemi ini. Nah, kita memang harus terus berusaha. Intinya jangan pernah berhenti. Kemudian yang kedua, jangan mengeluh dan jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan, betul. Terutama, siapapun itu. Siapapun. Ya, termasuk kadang-kadang menyalahkan pemerintah lah apa. Banyak yang paling disalahkan itu pemerintah. Padahal kasihan juga pemerintah kalau disalahkan terus. Mereka sudah berusaha, betul. Dan mereka juga ingin keluar dari persoalan-persoalan ini. Nah, artinya kita bisa membantu pemerintah untuk ini. Dalam konteks ini bukan persoalan politik loh ya, bukan. Tetapi persoalan bagaimana real membantu kondisi. Ya kita tetap bisa kritik, tapi kritis yang konstruktif sebagai mitra yang kritis gitu. Jadi itu Gus ya. Menurut saya mungkin ada closing statement Gus yang sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan Gus, jadi setiap perjalanan ini selalu kita mengalami satu halangan, satu rintangan, satu tantangan terus seperti itu. Dan ketika kita menghadapi satu masalah, satu rintangan, itu Allah pasti akan memberikan jalan Gus, jalan. Hanya saja kita ini kan seperti mungkin di labirin gitu. Nah, ketika di labirin banyak tantangan itu bukan berarti tidak ada jalan, tapi bagaimana kita terus bergerak, nyari jalan keluar itu. Nah, ini
semoga diskusi ini itu memberikan inspirasi Gus Pada bahwa siapapun. ya jangan berhenti untuk berusaha. Insya Allah nanti akan ada jalan. Siap, Jangan pernah siap, menyerah. siap. Jangan pernah menyerah. Don't give up. Dan Itu jangan menyalahkan. dan jangan menyerah. Don't blame anyone. Jangan sampai belepotan saya ngomong. Alah sok-sokan sih soalnya. Oke, terima kasih dulur. Itu kajian kita pada malam hari ini. Saya bersama Gus Naim dan silahkan kalau ada ya pertanyaan atau komen atau usulan untuk topik kita pekan depan. Mudah-mudahan kajian kita via medsos, via video streaming, Facebook streaming ini, live streaming ini mampu menggugah hal-hal yang sifatnya real di masyarakat. Kita tidak bicara politik, kita tidak bicara apa, kita hanya bicara hal yang real dan saya menghindari pro kontra di bidang hal-hal yang kita tidak tahu. Tapi kita bicara tentang bagaimana membantu semuanya, membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu umat ini. Terlepas dari suku apa kamu, agama apa dan sebagainya. Yang jelas untuk kemaslahatan umat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.